Assalamualaikum. Masih tetap semangat kan anak-anak? Sekarang kita lanjutkan ke materi kedua kita hari ini ya. Materi kita yang kedua hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA, materi pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat hewan dan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat melaporkan cara melestarikan hewan dan tumbuhan dengan tepat. Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan dan tumbuhan? Mengapa kita perlu menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi berikut ini. Mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan? Yang pertama, karena agar hewan dan tumbuhan tidak cepat punah. Yang kedua, agar hewan dan tumbuhan terus dapat dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Dan yang keempat, agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor penyebab hewan dan tumbuhan terancam punah. Yang pertama, karena faktor alam, yaitu sulitnya beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Dan yang ketiga, terjadi bencana alam. Faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Di antara lain, penebangan dan pembakaran, penggunaan pestisida berlebihan, perburuan liar, pembuangan limbah dan sampah ke alam. Nah, itu tadi faktor manusia yang dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan terancam punah. Selanjutnya adalah manfaat hewan. Manfaat hewan yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan yaitu adalah daging, susu, dan telur yang dapat dimakan oleh manusia. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu sebagai penghasil tenaga. Beberapa hewan digunakan manusia sebagai penghasil tenaga. Contohnya seperti hewan kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kuda, gajah, unta, dan hewan-hewan lain juga dimanfaatkan manusia sebagai penghasil tenaga. Manfaat hewan yang ketiga yaitu sebagai bahan kerajinan. Ular dan buaya diambil kulitnya untuk dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Selain dua hewan tadi, juga ada hewan rusa dan gajah yang diambil tanduknya untuk bahan kerajinan. Yang selanjutnya, manfaat hewan yang keempat yaitu sebagai bahan pakaian. Biasanya yang dimanfaatkan sebagai bahan pakaian yaitu bulu domba dan ulat sutra. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu sebagai obat-obatan. Yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan yaitu ada cula badak, tulang rawan, dan minyak hati hiu, dan lain sebagainya. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu penggembur tanah. Hewan yang bermanfaat untuk menggemburkan tanah yaitu adalah tanah. Selanjutnya kita akan belajar manfaat tumbuhan. Tumbuhan juga bermanfaat dalam kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai pembuat oksigen. Yang kedua, sebagai bahan makanan. Yang ketiga, sebagai obat-obatan. Contohnya seperti kina, daun sirih, daun jambu, jahe, kunyit, pace, dan lain sebagainya. Manfaat yang keempat yaitu sebagai bahan pakaian. Contohnya kapas. Selanjutnya, sebagai bahan bangunan.
yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Contohnya pohon jati, pohon mahoni, kelapa, bambu, dan lain sebagainya. Manfaat tumbuhan yang selanjutnya yaitu sebagai pewarna makanan. Contohnya daun jati, daun suji, kunyit, buah naga, dan lain. Manfaat tumbuhan yang selanjutnya yaitu sebagai pencegah longsor atau erosi dan abrasi. Manfaat tumbuhan yang terakhir yaitu sebagai penyedap makanan. Contohnya lengkuas, salam, bawang, pala, dan lain-lain. Nah, sekarang upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu membuat undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Di Indonesia terdapat banyak undang-undang yang berfungsi sebagai perlindungan untuk hewan dan tumbuhan langka. Upaya yang kedua yaitu membuat cagar alam. Apa itu cagar alam? Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan flora, fauna, dan ekosistem tertentu yang dilindungi dan perkembangannya dari ekosistem tersebut berlangsung secara alami. Cagar alam merupakan wilayah konservasi, maka masyarakat umum tidak boleh memasuki wilayah cagar alam secara bebas. Masyarakat dapat memasuki wilayah cagar alam apabila sudah memiliki surat izin masuk kawasan. Tujuan dan manfaat cagar alam. Cagar alam didirikan dengan tujuan untuk melindungi ekosistem yang ada di lokasi cagar alam agar tidak mengalami kepunahan dan tetap pada kondisi lestari. Manfaat dari penetapan suatu lokasi cagar alam adalah yang pertama, melindungi berbagai flora dan fauna asli Indonesia dari ancaman kepunahan. Yang kedua, menjaga kondisi tanah agar tetap pada kondisi subur. Yang ketiga, memberikan pengaturan terhadap tatanan air. Yang keempat, sebagai salah satu sumber devisa negara. Yang selanjutnya sebagai tempat praktik dan juga sumber belajar, dan yang terakhir sebagai tempat dilakukannya penelitian. Adapun cagar alam yang ada di Indonesia, yang pertama ada cagar alam Maninjau. Letaknya ada di Sumatera Barat. Cagar alam Maninjau itu sebagai tempat perlindungan terhadap tumbuhan bunga Rafflesia tuan mudai, hewan harimau Sumatera, dan beruang madu. Cagar alam yang selanjutnya yaitu cagar alam Ceding. Letaknya ada di Jawa Timur. Flora dan fauna yang dilindungi di cagar alam Ceding yaitu gintungan atau Biscovia javanica, gondang atau Ficus variegata, lutung Jawa, kera abu-abu, dan lain-lain. Cagar alam yang selanjutnya yaitu cagar alam Tangkoko. Letaknya di Sulawesi. Yang dilindungi yaitu monyet hitam Sulawesi, tarsius, maleo, kuskus, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya cagar alam Gunung Butak. Letaknya di Jawa Tengah.
Flora dan fauna yang dilindungi yaitu kemiri atau Aleurites pollucanus, pohon serut atau Streblus asper, lutung, dan lain sebagainya. Selain keempat cagar alam yang disebutkan tadi, di Indonesia masih terdapat banyak cagar alam yang lain, yaitu cagar alam Rimbo Panti, cagar alam Rafflesia, cagar alam Gunung Krakatau, dan lain sebagainya. Bisa kalian pelajari ya. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang selanjutnya yaitu dengan membuat taman nasional mirip dengan cagar alam. Di dalam kawasan ini ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Namun, berbeda dengan cagar alam, taman nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Indonesia juga terdapat banyak taman nasional. Contohnya yang pertama, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang letaknya ada di Lampung. Itu melindungi fauna badak Sumatera, gajah Sumatera, kambing hutan Sumatera, dan flora berupa hutan hujan tropis. Taman nasional yang kedua yaitu Taman Nasional Wakatobi. Letaknya ada di Sulawesi Tenggara. Melindungi terumbu karang dan spesies ikan. Taman nasional yang selanjutnya yaitu Taman Nasional Baluran. Letaknya ada di Jawa Timur. Hewan-hewan yang dilindungi yaitu ada banteng, rusa, macan tutul, burung merak, rangkong, dan lain sebagainya. Taman nasional selanjutnya yaitu Taman Nasional Lorentz yang letaknya ada di Papua. Yang dilestarikan di Taman Nasional Lorentz yaitu ada babi duri moncong panjang, walabi, puyuh salju, cendrawasih ekor panjang, nipah, dan lain sebagainya. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang selanjutnya yaitu dengan membuat suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah, misalnya gajah, komodo, dan badak bercula satu. Suaka marga satwa juga digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah itu. Suaka marga satwa di Indonesia. Yang pertama ada Suaka marga satwa Gunung Leuser, melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah. Yang kedua Suaka marga satwa Ujung Kulon, melindungi badak Jawa dan rusa. Selanjutnya ada Suaka marga satwa Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Waiwul, yaitu melindungi komodo. Yang selanjutnya Suaka marga satwa Pulau Baun, yaitu melindungi burung cendrawasih. Selanjutnya ada Suaka marga satwa Lorelindo, yaitu melindungi anoa, rusa, dan babi rusa. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang selanjutnya yaitu dengan cara mengembangbiakannya atau memperbanyak. Nah, itu tadi materi kita yang kedua hari ini. Untuk tugas hari ini, kalian kerjakan LKS tema 1 halaman 78 sampai 79 yaitu Romawi 1 dan 2, penilaian IPA KD 3.1. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.